Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mempunyai catatan khusus terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina. Menurut Burhanuddin, kehadiran Jokowi di dua negara yang tengah berseteru itu mencatatkan sejarah penting. Pasalnya tidak ada pemimpin negara di dunia yang bisa diterima secara terbuka oleh Rusia dan Ukraina saat perang. Selain itu, Burhanuddin mengingatkan ada catatan sejarah lain yang ditorehkan Jokowi selama menjalani misi perdamaian tersebut. Menurutnya, tidak ada pemimpin negara yang bisa masuk ke Ukraina dengan membawa ibu negara, apalagi turut memberikan sumbangan kemanusiaan. Dalam penilaian Burhanuddin sendiri, ada yang membedakan Jokowi dengan kepala negara lain dalam kunjungannya ke negara konflik itu. Dia menyebut Jokowi datang dengan membawa motif kemanusiaan. Menurut Burhanuddin, hebatnya lagi karena ini dilakukan dengan tidak diam-diam, bahkan terbuka dan dipublikasi secara luas. Pasalnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson saja masuk ke Ukraina secara diam-diam dan tidak membawa keluarga. Sebelumnya, Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib menilai langkah Presiden Jokowi mengunjungi Rusia dan Ukraina lebih berani dari Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Pengamat intelijen UI itu menambahkan bahwa langkah Jokowi sangat strategis di tengah ketidakpastian global. Kini Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi telah diketahui menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negerinya. Presiden dan rombongan juga sudah tiba di tanah air pada Sabtu 6 Juli lalu, kemudian langsung bertakziah ke kediaman keluarga mendiang Menpan RB Cahyokumolo. Tribuners, terkait ini kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Menlu Retno Marsudi. Berikut liputan lengkapnya. Republik Indonesia bersama dengan Ibu Negara dan rombongan terbatas telah tiba di Kiev, Ukraina pada pukul 08.50 pagi waktu setempat. Dan sejam kemudian Bapak Presiden sudah melakukan kunjungan ke Irpin, di kota Irpin, sekitar 30 km dari Kiev, dan meninjau reruntuhan atau gedung-gedung yang terdampak perang. Nah, di dalam kunjungan ke Irpin, Bapak Presiden dan Ibu Negara didampingi oleh atau diterima oleh Wali Kota Irpin dan dijelaskan mengenai kondisi kota Irpin, di mana sekitar lebih dari 70% bangunan yang ada terdampak karena perang. Namun demikian, 40% dari penduduk Irpin dikatakan sudah kembali ke kota Irpin. Dari kota Irpin, Bapak Presiden bersama dengan Ibu Negara meninjau salah satu rumah sakit di sekitar Kiev, di mana Ibu Negara menyerahkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia berupa obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit yang ada di Ukraina. Selain bantuan yang secara simbolis disampaikan Ibu Negara, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan juga komitmen untuk membantu rekonstruksi rumah sakit yang terdampak perang. Selain itu, pada pagi hari tadi menjelang persiapan pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden Zelensky yang akan dilakukan setelah kunjungan ke rumah sakit ini, tadi pagi saya sudah bertemu juga dengan Menteri Luar Negeri Ukraina dan kita membahas persiapan terakhir sebelum kedua presiden melakukan pertemuan bilateral pada siang hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!